Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Anak-anakku, hari ini mata pelajaran korespondensi akan membahas tentang lanjutan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Baik, materi pertama yaitu tentang perlengkapan surat. Perlengkapan surat yang harus diperhatikan oleh kita di dalam menulis surat yaitu yang pertama, kertas HPS. Kertas HPS ini sering disebut juga bond paper. Kemudian ada juga kertas stensil atau duplicating paper. Berikutnya yang ketiga, kertas doorslag atau bank paper. Yang keempat, union skin. Yang kelima, airmail paper. Dan yang keenam adalah kertas tulis bergaris. Yang kedua, ukuran kertas. Ukuran kertas ini harus dibedakan dengan jenis kertas. Ada beberapa ukuran kertas yaitu sebagai berikut. Pertama, folio itu 21 kali 23 cm. Yang kedua, quarto 21 kali 28 cm. Yang ketiga, double folio 42 kali 33 cm. Kemudian yang keempat, A10 itu 59,4 kali 118,9 cm. Kemudian yang kelima, A1 59,4 dikali 118,9 cm. A2 45 kali 59,1 cm. A3 42 kali 29,7 cm. Dan yang ke-8 A4 21 kali 29,7 cm. Berikutnya adalah sampul surat. Ada beberapa jenis dan ukuran dari surat. Akan tetapi ada macam-macam sampul surat yang perlu Anda ketahui. Antara lain, yang pertama berdasarkan ukuran kertas yang dipakai, yaitu sampul persegi 4 untuk kertas quarto, sampul persegi panjang untuk kertas folio, dan sampul berjendela untuk surat telegram. Yang kedua, berdasarkan wujud sampulnya, yaitu sampul banker yang membuka bagian yang memanjang. Yang kedua, sampul pocket, yaitu yang membuka bagian yang pendek. Dan yang ketiga, sampul berjendela atau window, yaitu sampul berjendela dengan tutup kertas kaca. Selanjutnya, tentang lipatan surat. Ada beberapa macam bentuk lipatan surat, yaitu yang pertama standar fold atau lipatan baku. Untuk bentuknya sudah digambarkan, silahkan diperhatikan dengan sesama. Kemudian low standard fold atau lipatan baku rendah. Di bawahnya ada gambar untuk cara melipatnya atau pelipatannya. Kemudian low accordion fold ini atau lipatan akordion rendah, ini juga gambarnya seperti ini. Lipatan selanjutnya adalah akordion fold atau lipatan akordion. Itu seperti yang tertayang gambarnya. Kemudian paralel double fold atau lipatan ganda sejajar. Berikutnya yang keenam single fold, lipatan tunggal. French fold, lipatan model Prancis. Dan yang ke-8 baronial fold atau lipatan model baron. Baik, anak-anakku, kita akan masuk ke materi lain, yaitu pembuatan naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah tentang bagian-bagian surat. Dalam bagian-bagian surat ini, yang pertama tentang kepala surat atau lebih dikenal dengan kop surat, ya, merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsinya, penyertaan kepala surat tersebut tidak lepas dari pemberian informasi mengenai nama,
nama perusahaan, nama lembaga, organisasi, dan lain sebagainya, alamatnya, kemudian kegiatan dari organisasi atau lembaga tersebut, serta juga bisa menjadi alat promosi. Ya, bagian surat yang pertama ini berisi tentang logo atau lambang dari instansi, nama instansi, lembaga, perusahaan, alamat instansi, lembaga, perusahaan, dan seterusnya, nomor telepon, kode pos, alamat email atau alamat web. Biasanya setelah penulisan kepala surat atau kop surat terdapat sebuah garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian-bagian surat lainnya seperti tempat dan tanggal pembuatan. Kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk tempatnya biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis pada kepala surat yang berupa alamat instansi. Tapi bagi surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat, wajib menuliskan tempat di bagian surat kedua ini. Contoh, Jakarta, 3 Januari 2020. Tetapi kalau sudah ada di dalam alamat, cukup Anda mencantumkan 3 Januari 2020. Kemudian yang berikutnya nomor surat. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Berikutnya, penomoran surat tersebut berfungsi untuk pertama, memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan surat tersebut. Yang kedua, mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan. Yang ketiga, memudahkan mengklasifikasikan surat berdasarkan isinya. Yang keempat, penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat-menyurat. Contoh memberi nomor itu 023 itu adalah nomor urut surat. PMR itu adalah kode. Yang berikutnya 05 masih termasuk. Yang berikutnya 1 Romawi itu adalah bulan dibuatnya surat. Yang terakhir 2020 adalah tahun dibuatnya surat. Dan lampiran surat, bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Perihal surat atau pokok surat. Pada bagian surat kelima, ini berisi hal atau perihal. Hal berfungsi memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Kemudian yang keenam, alamat tujuan. Terdapat dua alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis alamat dalam. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Kata kepada pada alamat dalam sebenarnya tidak harus ada. Kata kepada dirasa berlebihan karena sudah ada kata YTH atau yang terhormat. Kedua, menggunakan kata yang terhormat yang bisa disingkat menjadi YTH. Yang ketiga, menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara jika yang dituju adalah seseorang bukan nama instansi. Kata bapak, ibu, saudara selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diikuti oleh nama orang. Yang keempat, di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik. Kelima, menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju lengkap lebih bagus. Contoh, yang terhormat Bapak Budiono, Kepala SMK Bakti Insani, Jalan Batu Tulis nomor 5C, Kota Bogor, kode pos 16133. Kemudian yang berikutnya adalah tentang salam pembuka.
salam pembuka hanya dipakai dalam surat berperihal. Gunanya agar surat tidak terasa kaku. Secara teoritis, pemakaian salam pembuka sifatnya tidak wajib. Sifat berita tanpa salam pembuka sama sekali tidak salah. Dalam kenyataannya, bahwa surat pribadi selalu memakai salam pembuka, surat niaga, dan surat dinas, pemerintah jarang memakai salam pembuka. Contoh, dengan hormat, salam pramuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya isi surat. Jika lihat dari segi komposisi surat, yang paling ideal adalah yang terdiri dari 3 macam alinea, yaitu alinea pembuka, alinea transisi, dan alinea penutup. Ketiga alinea tersebut menjalankan fungsinya tertentu dengan karangan, termasuk di dalam surat. Alinea pembuka pada sebuah surat berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Alinea transisi, alinea yang terdapat antara alinea pembuka dan penutup, berisi uraian, keterangan, penjelasan masalah pokok surat yang sudah terdapat dalam alinea pembuka. Alinea ini sangat penting karena di dalamnya terdapat isi surat sesungguhnya berupa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Karena itu, alinea transisi ini sering disebut juga dengan alinea isi atau alinea pesan. Alinea penutup berfungsi untuk menandakan uraian masalah pokok surat sudah selesai, merupakan kesimpulan, mengemukakan harapan atau imbauan, dan mengucapkan terima kasih apabila perlu. Salam penutup, pemakaian salam penutup tidak wajib. Salam penutup hanya dipakai dalam surat-surat berita, tempatnya di bawah isi surat. Gunanya untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. Kemudian nama pengirim, bagian yang mengatakan dari mana organisasi yang mengirimkan surat tersebut. Untuk surat pribadi, nama pengirim adalah nama orang yang mengirimkan surat. Kemudian yang berikutnya nama penanggung jawab, memuat nama orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Berikutnya tembusan, bagian yang menyatakan bahwa selain surat tersebut dikirimkan kepada alamat yang tertera pada surat, tindasannya atau kopinya juga dikirim kepada alamat lainnya. Yang berikutnya inisial adalah tanda dari pengonsep dan pengetik surat. Bagian ini diketik di margin kiri, diletakkan di bagian surat paling bawah. Baik, anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk surat. Ada kurang lebih 7 bentuk surat yang akan kita pelajari. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau lebih dikenal dengan full block style. Yang kedua, bentuk lurus atau block style. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat, bentuk lekuk atau indented style. Yang kelima, bentuk menggantung atau hanging paragraph. Yang keenam, bentuk surat resmi Indonesia Lama. Dan yang terakhir, bentuk surat resmi Indonesia Baru menurut Depdiknas. Baik, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan bisa Anda catat materi tersebut ke dalam buku catatan Anda. Suatu waktu akan ada pengumpulan tugas dari buku catatan Anda. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran mata pelajaran korespondensi. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.